Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Pentakosta, hari raya gereja menerima anugerah Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Bapa sendiri. Sebelum Pentakosta, gereja merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Sebelumnya lagi gereja merayakan kebangkitan Yesus. Apa hubungan antara kebangkitan, kenaikan, dan Pentakosta? Dalam Injil Yohanes, ketiga-tiganya dipadatkan menjadi satu dalam peristiwa penampakan Yesus yang telah bangkit kepada para murid yang sedang berkumpul. Seperti bacaan Injil hari ini. Yesus yang mereka lihat sekarang ini sama dengan Dia yang telah wafat di kayu salib dan dimakamkan. Dalam hidup setelah kebangkitan, Yesus berbagi roh kehidupan dengan para rasul, para murid. Roh itulah yang menghidupkan semangat baru di antara mereka. Pengalaman yang diungkapkan secara padat oleh Yohanes tadi ditampilkan dengan 3 puncak dalam kisah para rasul, yakni kebangkitan, kenaikan, dan Pentakosta. Dari kebangkitan hingga kenaikan ada selang waktu 40 hari. Selama itu para murid mengalami berbagai penampakan Yesus hingga para murid percaya benar bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Tenggang waktu 40 hari itu mematangkan pengalaman mereka dengan Yesus yang telah bangkit itu. Murid-murid kini menyadari bahwa Yesus, seperti terungkap dalam Injil Matius 28, Yesus telah menerima kuasa di surga dan di bumi. Pada saat yang sama para murid merasa mendapat penugasan untuk mengisahkan pengalaman ini kepada siapa saja. Penginjil Lukas menyebut sebagai tugas menjadi saksi-saksinya. Menurut Matius, menjadikan semua bangsa muridnya dan menerima mereka sepenuhnya dalam komunitas mereka lewat pembaptisan. Bagaimanapun juga, meskipun sudah ada kesadaran baru ini, mereka belum merasa cukup mampu menjalankan tugas dengan leluasa, dengan merdeka. Masih ada rasa was-was, rasa takut, tertekan. Kekuatan yang memerdekakan mereka baru diperoleh pada hari Pentakosta, pada saat Yesus menghembuskan Roh Kudus-Nya. Bacaan pertama hari ini, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-11, berisi kisah mengenai hari Pentakosta itu. Suatu saat terdengar suara dari langit menderu seperti taufan memasuki ruangan para murid berkumpul, dan muncullah lidah-lidah api menghinggapi mereka, dan mereka mulai berbicara dalam banyak bahasa. Lukas sebetulnya hendak menggambarkan pengalaman batin para murid. Saat itu mereka secara bersama-sama merasakan adanya kekuatan yang membuat hati mereka bernyala, berkobar-kobar. Kejadian ini sudah sedikit disinggung dalam cerita mengenai kisah 2 murid Emmaus. Suatu ketika mereka sadar siapa yang menyertai dan menerangkan isi kitab suci. Mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar? Artinya pikiran diungkapkan dengan hati. Pikiran mereka tidak lagi memudar, tidak lagi cemas, tidak lagi takut, melainkan menyala-nyala, penuh semangat. Tidak hanya dialami oleh para murid, juga orang banyak yang ada di sekitar para murid
ikut menyaksikan perubahan ini. Roh Kudus itu kekuatan untuk mempersaksikan. Roh Kudus membuat para murid dimengerti siapa saja, baik yang seagama maupun yang lain. Tiap orang yang mendengarkan Roh Kudus akan mendapatkan sesuatu. Itulah daya yang dianugerahkan kepada gereja, baik ke dalam maupun keluar. Daya kekuatan yang dianugerahkan ke dalam artinya kemampuan memahami apa itu artinya menjadi pengikut Yesus yang telah bangkit dan mulia. Kekuatan keluar artinya kemampuan untuk mempersaksikan cara hidup baru kepada orang-orang banyak. Roh Kudus juga yang memimpin para rasul bersaksi ke seluruh penjuru dunia. Roh yang sama inilah yang kini ada di tengah orang-orang percaya, di tengah-tengah kita. Dalam bahasa kita sekarang, kekuatan itu terletak dalam kemampuan untuk menerangkan iman kita dengan cara yang bisa dimengerti oleh banyak orang. Tidak hanya dengan perkataan, tetapi juga menerangkan dengan sikap hidup dan tindakan-tindakan kita. Bagaimana sikap hidup kita yang saling peduli dalam keadaan sulit itu juga menjadi pewartaan tersendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pada hari Pentakosta gereja telah dikaruniai Roh Kudus. Tetapi buah-buah Roh Kudus itu tidak hanya untuk dinikmati sendiri. Buah-buah itu harus dibagikan kepada semua orang agar kasih Allah juga dinikmati bersama. Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini menegaskan tentang hal ini. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Hal yang sama ditegaskan pula oleh Yesus dalam Injil. Kepada para rasul dan semua muridnya, Yesus tidak hanya menghembusi mereka dengan Roh Kudus, tetapi juga mengutus mereka untuk menjadi pembawa damai sejahtera bagi semua orang. Yesus berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Perayaan Pentakosta kecuali sebagai ungkapan syukur atas anugerah Roh Kudus, sekaligus juga mengajak kita untuk selalu berusaha hidup menurut Roh Allah. Bagaimana itu? Hidup menurut Roh Allah berarti menampakkan buah-buah Roh dalam hidup kita. Apa itu buah-buah Roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Berkat kebangkitan, murid-murid mengenali lagi Yesus yang menghibur, yang meneguhkan, yang pelan-pelan berubah, berani untuk menampakkan kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan Allah. Berkat kenaikan, murid-murid diberi tugas memberi kesaksian siapa Yesus, hidup dan karya perutusannya. Dan berkat Pentakosta, murid-murid diberi semangat dan keberanian untuk menghidupi kesatuan dengan Yesus. Semangat dan keberanian untuk mewartakan kabar gembira karya keselamatan Allah. Mari kita dalam suasana dunia masyarakat kita sekarang ini, kalau Roh Kudus juga terus masih hidup
masih menghembuskan nafasnya, rohnya kepada kita semua yang percaya. Hal-hal apa yang dibuat baru oleh Roh Kudus dalam pengalaman hidup kita? Hal-hal baru apa saja yang ditawarkan kepada kita dalam suasana new normal untuk menghidupi keadaan baru dalam situasi hidup kita sekarang ini? Mari kita mohon agar terang Roh Kudus meneguhkan kita untuk terus menjadi pengikut Kristus yang setia mengemban saksi-saksi kebaikannya. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi